Apakah di antara kalian masih ingat dengan peristiwa mundurnya ribuan kader dan simpatisan PDIP di Kabupaten Subang? Kalau aku masih ingat. Kan belum ada setahun. Seminggu juga belum ada. Udah gimana kabar Kabupaten Subang? Udah kondusif? Ya, jadi kemarin itu ya aku sempat membuat video ya viral juga ya. Ada sekitar 130.000 yang nonton itu di YouTube. Yang mendapatkan tayangan seperti itu susah kalau di YouTube. Kalau TikTok gampang itu. Banyak videoku jutaan di TikTok. Ya, jadi di situ itu aku sempat memang salah ya menyebutkan daerah pemilihan Bang Ara waktu itu. Ya, waktu itu aku mengatakan bahwasanya daerah pemilihannya adalah Sumedang, Subang dan juga Banjarnegara. Namanya juga salah sebut. Ternyata bukan Banjarnegara, SMS ya, Subang, Majalengka dan Sumedang ya. Jadi sekali lagi aku minta maaf ya untuk orang Majalengka, aku nggak sebutkan namanya. Biasalah misinformasi. Ya semenjak data-data kita itu diacak-acak oleh hacker dan tidak ada kejelasan dari Menkominfo itu ya beginilah jadinya. Jadi kadang-kadang salah informasi, maklumilah ya. Ya kan cuma salah sebut nama ya kan. Ini kan tidak menyalahi atau melanggar undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE itu adalah menyebarkan hoax dan menimbulkan keributan. Nah ini kan nggak ribut. Itu dia. Jadi video itu ya ternyata menuai berbagai macam respon ya. Rakyat terbelah menjadi dua. Ada yang pro dengan Opung Parbelak, ada yang kontra dengan Opung Parbelak. Wajar, public figure. Nah, tahu enggak kalian ya? Sekarang ini aku mau bahas komentar yang kontra dulu, karena di mana-mana yang kontra ini yang paling enak dibahas. Sangat memacu adrenalin. Kalian masuk aja lah, enggak perlu kutampilkan di sini komentarnya banyak kali. Banyak kali. Tapi kalau dipresentasikan ya kan dari 100 itu ya paling cuma 5. Itu dia. Masalahnya yang komentar yang masuk bukan cuma 100, ribuan. Kalikan sendiri lah itu. Tapi masih lebih banyak yang dukung, yang lebih banyak yang pro ya. Jadi ada salah satu mengatakan begini ya. Nggak ada itu sampai ribuan, itu cuma 34 yang mengundurkan diri. 34 kau bilang. Itu yang di video itu video siapa-siapa aja itu. 34. Nggak ada itu 34, nggak ada ribuan itu 34 itu. Semuanya itu masa bayaran itu katanya. Tanggung jawab kau ngomong masa bayaran. Sejak kapan masa bayaran dapat KTA? Sembarangan aja komentar ini. Kalau benci-benci aja, tapi rasional dong, logis gitu loh, ya kan. Baru ada lagi mengatakan, ya kan, Bang Marwarar itu selama menjadi anggota dewan penjilat katanya. Penjilat, berani kali kau bilang penjilat. Kau apa? Penghisap. Penjilat kau bilang orang. Bagus-bagus kau. Ya, baru ada lagi yang lucu bilang, saya tinggal di Subang, saya nggak kenal dengan Ara katanya. Kau umur berapa? Kalau kau umur 3 tahun, iya cocok kau nggak kenal kau sama Bang Marwarar. Itu dia. Atau umur kau udah 150 tahun. Nggak kenal kau karena 120 tahun hidupmu dihabiskan bertapa. Ya, tapi ada beberapa komentar dari yang kontra, tapi mengesankan ya. Apa dikatakan? Bagaimanapun ceritanya, aku tetap PDIP. Itu dia. Atau ada komentar seperti ini, ya, aku percaya PDIP tetap jaya. Itu baru komentar-komentar orang terdidik, komentar-komentar orang cerdas, kan begitu. Bisa menerima kekalahan, ya, tapi tetap kuat dan tawakal. Itu paling penting, gitu. Nggak perlu ada kata-kata penghiburan di dalam. Cuma 4 pengurusnya itu yang mundur. 4 pengurus inti, tapi pengurus teras, pengurus lain banyak. Ada-ada aja ya kan, udah jelas-jelas di depan mata ya kan, masuk berita TV nasional lagi.
Gimana? Media sosial udah di stopkan pemberitaannya kan, jangan diberitakan lagi ya. Seperti yang ku bilang kemarin, aku takutnya nanti tempat lain ikut-ikutan. Begitu ku bilang seperti itu, tahu ndak kalian? Ada pula yang komentar, inilah lucunya netizen ini. Jawa Timur ikut, Sumatera Utara ikut. Iya, kami di kabupaten ini ngikut katanya. Ada pula lagi bilang, aku udah dari 8 tahun yang lalu udah keluar pung. Ada lagi dibilang, semenjak ada Demokrat aku pindah pung. Berarti udah banyak juga itu yang pindah ya kan, cabut. Berarti tapi aku takutnya gelombangnya makin besar ini. Eksodusnya ini makin besar. Tolong ya, kalau ada eksodus seperti itu jangan lagi diviralkan ya. Kasihan. Jangan lagi diviralkan, ingat itu ya. Ya, itu dia. Itu dia untuk yang komentar-komentar kontra ya kan. Kalau untuk komentar-komentar positif banyak, nggak perlu ku bahas di sini ya kan, pasti isinya enak-enak lah. Kalau penasaran kalian tonton aja lah itu video yang kemarin itu ya. Jadi kemarin itu aku sempat berkata bahwasanya Megawati dan juga PDIP itu harusnya mengucapkan terima kasih kepada Bang Maru Arar. Karena apa? Sebetulnya ya, tudingan kepada Ara mengatakan bahwasanya Ara kacang lupa kulitnya, Ara itu lupa dengan partai membesarkannya, Ara itu tidak tahu balas budi, itu terbalik. Karena apa? Karena sebetulnya Ara lah yang berjasa bagaimana membesarkan PDIP. Kok bisa begitu? Karena Ara adalah anak dari Sabam Sirait yang merupakan adalah salah seorang pendiri dari partai PDIP itu sendiri. Gitu loh. Dan sejarah membuktikan tanpa ada campur tangan dari Sabam Sirait, Megawati yang kita kenal sekarang hanyalah ibu rumah tangga biasa. Ya, itu dia. Dan tahun 87 ya, Sabam Sirait berserta dengan teman-teman lainnya berusaha membujuk Ibu Megawati supaya apa? Supaya bisa menaikkan nama PDI waktu itu. Ternyata, mau tahu sejarahnya? Nanti kalian tonton video di tengah-tengah. Itu dia ya. Nanti kalau misalnya aku yang bilang, ya kan, aku yang menyampaikan cerita itu, aku yang mengulasnya, kalian bilang aku bilang hoax. Kalian bilanglah banyak kali omongmu. Kalian bilanglah, udah kehabisan ide, nggak tahu dia lagi apa yang mau diomongkan. Untuk yang komentar-komentar itu ya, nggak usah berlama-lama ya. Peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Kuda Tuli menyisakan misteri sekaligus membentuk Megawati Soekarno Putri yang kita kenal saat ini. Hari itu kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI diambil alih paksa lewat pertumpahan darah. Suasana di jalan Diponegoro, Jakarta begitu mencekam. Peristiwa Kuda Tuli bahkan disebut sebagai salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia. Sebelum sampai ke kerusuhan, hampir 1 dekade lamanya, PDI mengalami konflik internal. Bergabungnya Megawati ke PDI pada 1987 meresahkan banyak pihak, terutama pemerintah Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kala itu, keluarga Soekarno menjadi korban ambisi Soeharto. Upaya desoekarnosasi dilakukan dengan membatasi pergerakan putra-putri Soekarno, terutama dalam politik. Hanya ada 3 pilihan partai saat itu. Partai Golkar yang menjadi alat Orde Baru melanggengkan kuasa, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang merepresentasikan basis massa Islam, dan PDI. Sejak pemilu 1977, PDI selalu memperoleh nomor buncit dengan perolehan suara tak lebih dari 10%. Upaya mendongkrak suara dilakukan dengan mendekati Megawati.
Kendati keluarga Soekarno yang semula sepakat tak ikut politik praktis, tetapi pada 1987 Megawati akhirnya luluh bergabung ke PDI. Ketua Umum PDI saat itu, Suryadi, berhasil menjadikan Megawati dan adiknya Guruh Soekarno Putra sebagai vote getter bagi mereka yang merindukan sosok Soekarno. Megawati menjadi anggota DPR dan karir politiknya di PDI melejit. Melambungnya suara PDI pada pemilu 1987 dan 1992 mengkhawatirkan penguasa Orde Baru. Begitu pula Suryadi yang ketokohannya tersaingi Megawati waktu itu. Meski dijegal, Megawati akhirnya berhasil menjabat Ketua Umum PDI berdasarkan hasil Kongres PDI di Surabaya pada 1993. Dengan dukungan mayoritas kader PDI, ia merebut pucuk kepemimpinan dari Suryadi. Setelah terpilih sebagai Ketua Umum, Megawati berkeliling Indonesia untuk konsolidasi dan menemui rakyat. Ketidaksukaan pemerintah Orde Baru akan popularitasnya justru membuat putri dari Fatmawati ini semakin dicintai. Ia adalah simbol perlawanan terhadap tekanan Orde Baru. Namanya bahkan sempat diusulkan sebagai calon presiden. Pemerintah Orde Baru yang mengendus ancaman ini segera merancang skenario untuk menggembosi kekuatan Megawati. Pada 1996, Kongres PDI digelar di Medan. Suryadi digunakan pemerintah untuk mendongkel Megawati. Suryadi mengklaim kemenangan. Menteri Dalam Negeri saat itu, Yogi S. Mehmet dan Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung hadir memberi restu. Megawati sendiri dan pendukungnya tak hadir dalam kongres. Di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia, unjuk rasa digelar memprotes PDI versi Suryadi yang dibekingi pemerintah. Dukungan untuk Mega mengalir deras. Selain aksi unjuk rasa, PDI kubu Megawati melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang Wijoyanto yang saat itu memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI membela Megawati di pengadilan. Megawati juga menggerakkan mimbar bebas bak dukungan bagi Corazon Aquino ketika rezim Ferdinand Marcos berkuasa di Filipina. Di DPP PDI di Jalan Diponegoro, mimbar bebas digelar setiap hari. Sejarawan Peter Kasenda dalam bukunya Peristiwa 27 Juli 1996 Titik Balik Perlawanan Rakyat 2018 mencatat mimbar tersebut tak disukai ABRI dan polisi. Pangap Jenderal Faisal Tanjung bahkan menuduh mimbar tersebut sebagai makar. Megawati membantah. Ia mengaku kegiatannya tak ditutup-tutupi dan tak ada agenda makar. Tak mengakui Kongres Medan yang memenangkan Suryadi, PDI kubu Megawati pun menjaga DPP siang malam. Pasalnya, isu perebutan DPP sudah merebak. Mereka berupaya untuk menjaga dan mempertahankan. Para simpatisan bahkan sudah menandatangani surat tidak akan menuntut Megawati jika nanti mereka harus kehilangan nyawa. Kantor DPP PDI yang dijaga pendukung Megawati itu kemudian digeruduk pendukung PDI kubu Suryadi saat fajar 27 Juli 1996. Harian Kompas mencatat, massa PDI pendukung Suryadi mulai berdatangan dengan menggunakan 8 kendaraan truk mini bercat kuning. Terjadi dialog antara delegasi massa PDI pendukung Suryadi dan massa PDI pendukung Megawati sekitar 15 menit. Massa kubu Megawati meminta agar kantor dinyatakan sebagai status quo. Kesepakatan tidak tercapai. Pukul 6:35 waktu Indonesia Barat terjadi bentrokan di antara kedua kubu.
Massa PDI pendukung Suryadi yang mengenakan kaos warna merah bertuliskan DPP PDI pendukung Kongres Medan serta mengenakan ikat kepala melempari kantor DPP PDI dengan batu dan paving block. Sekitar 2 jam kemudian, aparat keamanan mengambil alih dan menguasai kantor DPP PDI. Gedung itu dinyatakan sebagai area tertutup. Ruas jalan Diponegoro tidak dapat dilewati. Pers asing dan nasional tak diperkenankan mendekat. Pagi itu, puluhan pendukung Mega sudah babak belur terluka akibat saling lempar batu. Sebagian dari mereka diamankan. Memasuki siang hari pukul 11 waktu Indonesia Barat, massa memadati ruas jalan Diponegoro dan sekitarnya. Jumlahnya menjadi ribuan. Tak cuma pendukung Megawati, sejumlah aktivis LSM dan mahasiswa menggelar aksi mimbar bebas di bawah jembatan layang kereta api dekat stasiun Cikini. Mimbar bebas ini kemudian beralih ke jalan Diponegoro. Aksi mimbar bebas ini kemudian dengan cepat berubah menjadi bentrokan terbuka antara massa dan aparat keamanan. Bentrokan terbuka antara massa dan aparat semakin meningkat sehingga aparat terpaksa menambah kekuatan. Setelah itu, massa terdesak mundur ke arah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Jalan Salemba. Massa kemudian membakar 3 bus kota termasuk 1 bus tingkat. Massa juga membakar beberapa gedung di Jalan Salemba. Kerusuhan baru dapat diredam pada malam hari. Pasca kejadian itu, informasi tentang jumlah korban tewas dan luka simpang siur. Pangdam Jaya Maijen Sutioso menyebut hanya 2 orang yang tewas dan 26 luka-luka. Ini pun disebut bukan dari kubu Megawati, melainkan dari kubu Suryadi yang mengalami serangan jantung. Satu lagi adalah satpam yang loncat dari lantai 7 karena gedungnya hendak dibakar massa. Sementara YLBHI menyatakan 47 orang dirawat di RSCM, 10 orang dirawat di Rumah Sakit Cikini, dan 1 orang di Rumah Sakit Fatmawati. Minggu tanggal 28 Juli 1996, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, 3 mobil jenazah keluar dari Rumah Sakit Cikini dengan pengawalan tentara. Kamar mayat Rumah Sakit Cikini dijaga ketat oleh tentara yang melarang siapapun mendekat. Pada hari yang sama, sejumlah wartawan yang sempat masuk ke kamar mayat RSCM menjumpai puluhan mayat yang penuh luka penganiayaan. Komnas HAM menyimpulkan 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, 23 hilang dan 136 ditahan akibat peristiwa itu. Penyelidikan digelar dengan kewenangan terbatas Komnas HAM, tetapi tak pernah ada tindak lanjut. Pihak ABRI saat itu menuding kerusuhan dimotori kekuatan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai Rakyat Demokratik turut dituding jadi dalang kerusuhan. Aktivis PRD Budiman Sujatmiko yang kini jadi anggota DPR dari PDIP dijebloskan ke penjara dengan hukuman 13 tahun penjara. Pasca insiden itu, Megawati menyerukan pendukungnya untuk tenang sembari menunggu hasil gugatan terhadap pemerintah dan Suryadi di pengadilan. Megawati akhirnya kalah dalam gugatan itu. Kekalahan itu justru menguatkan posisinya dalam kontestasi politik. PDI Perjuangan yang dibentuknya menang dalam pemilu dan ia menjadi wakil presiden bagi Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada era pemerintahan Gus Dur, penyelidikan kuda tuli kembali dibuka. Saat itu tekanan publik terutama dari keluarga korban sangat kuat. Ini ditambah sikap politik baru polisi terhadap militer pasca pemisahan TNI Polri. Penyelidikan peristiwa 27 Juli yang mengarah ke sejumlah petinggi militer secara tak langsung akan memperlancar proses pemisahan. Gus Dur memperhatikan betul penyelesaian 27 Juli.
Begitu pula isyarat kuat dari Megawati kala itu. Namun penyelidikan tidak berjalan lancar. Para penyidik diteror untuk tidak melanjutkan. Masalah teknis pembuktian yang rumit membuat penyelidikan 27 Juli 1996 sangat lambat. Suryadi dan sejumlah orang lainnya sempat dijadikan tersangka dan ditahan, tetapi kasusnya menggantung tak kunjung dilempar ke kejaksaan. Setelah menjadi presiden pada 2001, Megawati tetap memilih diam. Disinyalir ada pertentangan kepentingan yang dihadapi Mega menyangkut insiden 27 Juli 1996. Menurut Peter Kasenda, dalam peristiwa 27 Juli 1996 titik balik perlawanan rakyat 2018, Megawati dihadapkan pada kebutuhan untuk memelihara demokrasi dan stabilitas pemerintahan yang sedang dibangunnya. Dukungan PDIP di DPR tidak mayoritas dan kekuasaannya belum sepenuhnya terkonsolidasi. Megawati membutuhkan dukungan dari militer. Di sisi lain, ia dituntut korban dan keluarga korban peristiwa Kuda Tuli untuk mengusut peristiwa yang terjadi. Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI yang menjadi pengacara korban beberapa kali menanyakan komitmen Megawati dalam mengungkap kasus 27 Juli 1996. Dalam pertemuan dengan TPDI, Megawati menyadari bahwa dirinya mempunyai tanggung jawab moral terhadap korban. Namun, ia masih membutuhkan waktu untuk mengetahui tingkat resistensi militer. Ia juga mengatakan kepada TPDI bahwa penyelesaian Kuda Tuli tidak perlu melibatkan semua tentara. Cukup satu orang yang diadili, yakni Pangap Jenderal Purnawirawan Faisal Tanjung. Namun pihak TNI keberatan atas permintaan Megawati. Pasalnya, jika Faisal yang diminta pertanggungjawaban, itu sama saja dengan menggugat kebijakan TNI secara keseluruhan. Resistensi ini akhirnya membuat Megawati diam dan memilih menjaga hubungan baik dengan militer. Bahkan Sutioso yang saat itu menjabat Pangdam Jaya didukung Presiden Megawati menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pengadilan koneksitas yang digelar pada era Megawati hanya mampu membuktikan seorang buruh bernama Jonathan Marpaung yang terbukti mengerahkan massa dan melempar batu ke kantor PDI. Ia dihukum 2 bulan 10 hari, sementara 2 perwira militer yang disidang, yaitu Kol CZI Budi Purnama, mantan Komandan Detasmen Intel Kodam Jaya, dan Letnan 1 Infanteri Soeharto, mantan Komandan Kompi C Detasmen Intel Kodam Jaya, divonis bebas. Nah, udah kalian dengarkan kan ya bagaimana sejarahnya PDIP itu boleh terbentuk ya. Jadi ada sih beberapa hal ya namanya sejarah itu bisa berbagai macam versi, tapi biasanya garis besarnya sama gitu ya. Jadi kalau aku pribadi jujur saja kalau keluarga kami dari dulu itu beringin jujur. Ya tapi semenjak ada Bapak Joko Widodo, akhirnya hati ini terpaut dengan yang namanya PDIP. Karena apa? Karena kita bisa melihat bahwasanya Jokowi adalah PDIP, PDIP adalah Jokowi. Ya, jadi kalau aku rasa aku bukan satu-satunya orang yang seperti itu. Dan aku yakin bahwasanya di luar sana banyak seperti itu, bahkan jutaan orang ya yang berbondong-bondong masuk ke PDIP oleh karena sosoknya Bapak Joko Widodo ya. Aku kemarin sudah nyatakan sama kalian ya, kenapa PDIP itu bisa booming, kenapa bisa bangkit, kenapa bisa besar seperti sekarang ini ya. Biar tahu kalian, untuk PDIP, bukan PDI ya, untuk PDIP sendiri memenangkan pemilu itu tahun 99. Jumlah suara itu sekitar 33% pada saat itu ya.
33%. Hanya saja walaupun suara 33%, karena sistem pemilihan presiden waktu itu tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi diwakilkan oleh DPR MPR kala itu, ya, Megawati akhirnya tidak terpilih menjadi presiden. Yang terpilih saat itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, setelah itu singkat cerita terjadilah pelengseran, ya, yang sudah diskenariokan, ya. Bahkan Bapak Abdurrahman Wahid sendiri juga mengatakan ketika ditanya Kick Andy, kalian mau tahu, kalian boleh cek, ya, perbincangan antara Abdurrahman Wahid dengan Kick Andy. Ketika Kick Andy bertanya siapa yang paling bertanggung jawab dengan lengsernya Abdurrahman Wahid, Bapak Abdurrahman Wahid mengatakan bahwasanya yang paling bertanggung jawab adalah Amin Rais dan juga Megawati. Tahun 99 sampai 2001 waktu itu terjadilah pelengseran. Ya, entah skenarionya seperti apa, kalian cek and recheck lah itu. Nah, 2001 sampai 2004, ya, kala itu 2004 Megawati lah yang memimpin bangsa ini. Cuman karena memang dilihat bagaimana kinerjanya pemerintahan di Megawati juga bisa dikatakan mengecewakan rakyat, ya. Karena pada saat itu jujur saja rakyat Indonesia itu menaruh harapannya itu kepada PDIP. Karena apa? Ya, karena memang ada satu sosok yang baru yang menjadi harapan saat itu, yaitu adalah Megawati Soekarno Putri, ya. Jadi ketika Presiden Megawati Soekarno Putri ini memerintah, yang ada malah kekecewaan demi kekecewaan yang dirasakan rakyat, ya. Jadi ada beberapa yang paling menonjol itu adalah dijualnya aset nasional, yaitu kalau tidak salah perusahaan Indosat kala itu, ya. Jadi di situ memang rakyat memang betul-betul marah, ya, sehingga pada tahun 2004 terjadilah pembalasan rakyat untuk pertama kalinya terhadap PDIP, ya. Oleh karena apa? Oleh karena tidak bisa menjaga kepercayaan yang sudah dibebankan kepada PDIP waktu itu. 2004 ternyata kena libas. Ya, pemenang 2004 kala itu adalah Demokrat, Partai Demokrat, ya. Nomor urut 1 Partai Demokrat, nomor urut 2 itu adalah Golkar, nomor urut 3 adalah PDIP. Dari pemenang menjadi kalau pecundang nggak mungkin lah, ya. Terlalu kasar, ya. Itu dia, ya. 2004 akhirnya masyarakat menaruhkan harapannya lagi kepada SBY, ya. Yang notabene waktu itu SBY adalah Menko Polhukam dari Megawati, ya. Istilahnya dia itu anak buahnya. Ternyata, ya, SBY mendapatkan kepercayaan selama 10 tahun atau 2 periode berturut-turut. Nah, di situ adalah masa tenggelamnya PDIP. 2004 ke 2009, ya, 2009 ke 2014 begitu juga, ya. Ternyata pada tahun 2012, ya, PDIP menemukan sosok yang bernama Bapak Joko Widodo. Kala itu dia menjabat sebagai wali kota Solo dan menjadi pusat perhatian. Kala itu adalah Bapak Joko Widodo merupakan wali kota terbaik nomor 3 di dunia. Setelah kalau tidak salah waktu itu adalah wali kota di New York, ya. Itu dia. Dan itulah yang membuat Bapak Joko Widodo ini, karena kebetulan Bapak Joko Widodo itu ada di partainya, dia boyong itu untuk mempersiapkannya menjadi calon gubernur tahun 2012 di DKI Jakarta, ya. Ternyata dengan beberapa koalisi waktu itu melawan incumbent dan juga beberapa calon kuat lainnya, akhirnya Bapak Joko Widodo dan juga Ahok saat itu memenangkan pertarungan di Pilkada DKI Jakarta. Dimulai dari tahun 2012, Joko Widodo bersama dengan Ahok menunjukkan performa kerja yang luar biasa, ya. Jadi dia itu bisa dikatakan menjadi pusat perhatian lah, ya. Birokrasi semakin rapi, jalan-jalan juga tingkat kemacetannya juga semakin dapat ditanggulangi, masalah kebanjiran juga pelan-pelan juga bisa diatasi, ya. Dan itu menjadi sorotan bukan hanya untuk masyarakat di DKI Jakarta, tapi seluruh Indonesia
tertuju matanya kepada Joko Widodo. Nah, selang berapa tahun ya, jumpalah waktunya untuk Pilpres tahun 2014. Nah, kala itu ya, Megawati sebetulnya kepingin mencalonkan diri menjadi presiden. Hanya saja nama besar partainya dipertaruhkan ya. Karena apa? Karena banyak dari kalangan masyarakat dan juga dari partai sendiri, pemilih sendiri, kader sendiri, simpatisan PDIP sendiri itu beranggapan bahwasanya sosok yang paling cocok itu adalah Joko Widodo. Ya, Joko Widodo ya, tapi yang namanya kepingin ini ya akhirnya dia mempertimbangkan daripada nanti kalau misalnya dia memaksakan diri dan kesannya dia rakus dan haus akan jabatan, dan itu berpengaruh dengan suaranya, dengan elektabilitas partainya di 2014 ya, karena bisa kita tahu ya 2009 dia kalah ya. Nah, di 2014 dia akan berjuang mati-matian bagaimana caranya supaya suara partainya ini bisa naik ya. Karena apa? Karena orang sudah beranggapan waktu itu bahwasanya Joko Widodo adalah PDIP, PDIP adalah Joko Widodo. Dan bisa dikatakan waktu itu tingkat keterkenalannya itu Bapak Joko Widodo itu jauh mengalahkan tingkat keterkenalannya Ibu Ketum, Ibu Megawati sendiri. Nah, pada akhirnya dia memutuskan untuk mengangkat Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden kala itu. Dan ternyata pada saat itu Bapak Joko Widodo berhasil mendapatkan peringkat 1 dan juga partainya juga mendapatkan peringkat 1 ya. Nah, karena kita bisa lihat bagaimana brandingnya itu sudah kuat ya, itu tahun 2014. Begitu juga 2019 ya, karena memang brandingnya tetap kuat ya. Kan kita bisa lihat bagaimana caleg-caleg itu, aku bisa lihat di daerahku sendiri pun seperti itu. Caleg-caleg itu ya, terutama dari caleg PDIP sendiri ya, dia akan menyandingkan fotonya dia itu bersama Bapak Joko Widodo, bukan Ibu Ketum. Kalaupun ada, itu hanya satu-satu di antara berapa caleg gitu loh. Ya, dengan harapan apa? Dengan harapan bahwasanya mereka akan dipilih mendapatkan kepercayaan sama seperti Joko Widodo mendapatkan kepercayaan. Inilah yang dikatakan dengan Jokowi Effect. Jadi Jokowi Effect itu sudah ada mulai tahun 2012, bukan sekarang. 2012 pada masa pemilihan gubernur, 2014 pada Pilpres di mana PDIP memenangkan pertarungan untuk yang kedua kalinya, 2019 di mana PDIP memenangkan pertarungan untuk ketiga kalinya. Dan bisa dikatakan itu semua oleh karena Jokowi Effect ya. Tapi makin ke sini kita bisa lihat bagaimana Ibu Megawati itu kalau bicara di dalam pidatonya itu seolah-olah sudah tidak menghargai presiden lagi. Yang dikatakanlah petugas partai, yang dikatakanlah bahwasanya kalau nggak ada PDIP maka Joko Widodo nggak bisa jadi presiden, yang dikatakanlah sok mengatur-ngatur porsi pembagian di dalam kursi kabinet, kan begitu. Jadi untuk periode pertama mungkin di 2014 sampai 2019 Bapak Joko Widodo tidak bisa berbuat banyak ya, karena ada beberapa kebijakan-kebijakan Joko Widodo yang tidak bisa dijalankan oleh karena menjaga perasaan dari Ibu Ketum, termasuk dalam pengangkatan Marwarar Sirait menjadi menteri kala itu. Dan akhirnya apa? Dijegal kan juga Ibu Ketum yang berkuasa, kan begitu. Makanya saat itu dia mendapatkan branding sebagai presiden boneka. Tapi itu diterima dia karena dia itu berada di tengah-tengah antara rakyat dan juga Ibu Ketum, kan begitu. Ya, itu dia. Nah, ya, tapi di periode yang kedua, karena dia tahu bahwasannya ini masa jabatan terakhir untuknya, ya, maka dia tidak mau lagi diatur-atur. Presiden Jokowi tidak mau lagi didikte. Presiden Jokowi tidak mau lagi dikekang oleh kepentingan-kepentingan dari partai itu sendiri, ya. Oleh karenanya ketika Ibu Mega ya sudah bertindak semena-mena, berkata semena-mena, maka tidak ada urusan lagi siapa kau, kan begitu. Secara psikologi ya kan,
Ya sudah, kita udah siap. Karena apa? Toh aku juga nggak menjabat jadi presiden lagi kok. Gitu loh. Dan ini diuntungkan oleh karena apa? Kita bisa lihat bagaimana kinerjanya Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu bukan orang berpikiran pendek. Ingat, ya 2045, tahun emas itu adalah tahun visinya dari Bapak Jokowi. Artinya apa? Artinya semenjak dia menjabat itu, dia tidak mengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi diri sendiri. Ya, dia lepaskan Freeport, begitu juga Caltex atau Chevron kemarin itu, dan juga beberapa perusahaan-perusahaan asing. Dia ambil alih. Ya, yang tadinya hanya mendapat sekian persen, ternyata berpuluh-puluh kali lipat bisa didapatkannya. Ya, dan juga blok minyak, ya kan? Dan juga ada beberapa banyak kebijakan-kebijakan lainnya yang bisa dikatakan bisa mengembalikan dan menambah aset bagi negara, ya, bukan menjual seperti Indosat. Justru Bapak Joko Widodo itu menyelamatkan aset negara. Gitu loh, ya. Sampai RUU perampasan aset pun itu sudah dipikirkan. Karena apa? Jangan sempat ada lagi oknum-oknum baik di DPRD dan juga pejabat negara yang menikmati uang haram. Itu dia. Ya, kalau bisa. Kalau misalnya dikorupsi 100 juta, kalau ada hartanya 200 juta, 200 juta ambil. Kenapa enggak kan gitu? Itu istilahku. Ya, nah jadi sekarang banyak sekali komentar dari kawan-kawan. Oh, PDIP tidak lagi diisi dengan orang-orang yang punya prinsip. Oh, PDIP sudah mulai berubah. Orang-orang PDIP sudah mulai banyak yang semena-mena dengan Bapak Jokowi. Oh, PDIP sudah berbeda dari yang dulu, ya. Mana itu Masinton Pasaribu? Mana itu Ripka Ciptaning? Mana itu Adian Apitupulu? Ya, mana itu Junimat Girsang? Mana itu juga Jarot yang kemarin mengeluh-elukan Bapak Presiden Joko Widodo? Kemana kalian gitu loh, ya? Tapi ya sudahlah, kita mengerti posisi kalian kok. Ngerti kami posisi kalian. Jadi coba belajar dulu sejarah, ya. Untuk kalian yang nggak pernah belajar sejarah, jangan pernah kalian mengikuti satu partai tapi kalian nggak simak, nggak kalian ikuti perjalanan sejarah dari partai tersebut. Malu kalian. Ketika aku paparkan kemarin itu, kalian bilang lah, oh idenya nggak punya ide lagi dia, makanya dia ngomong kosong. Biasakan nonton itu dari awal sampai akhir, biarlah habis paket kalian itu. Tapi otak kalian terisi. Ini ndak, kalian ikuti satu organisasi, kalian ikuti satu partai, tapi sejarah berdirinya partai kalian nggak tahu. Kapan berdirinya partai itu kalian nggak tahu. Siapa pendirinya partai itu kalian nggak tahu. PDIP, itunya kalian bilang. Tapi kalian nggak tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana perjalanannya, kan begitu, ya kan? Jadi aku bilang, kalau aku nggak pernah di PDIP, ya mungkin aku nggak berhak untuk ngomong ini. Tapi karena aku sudah, ya katakanlah dulu aku simpatisan. Iya, simpatisannya aku nggak punya KTA. Kita anggaplah dulu itu, ya kan? Ya, tapi sebelum masuk waktu itu, ya, selain aku tertarik dengan sosok dari Bapak Joko Widodo, aku tertarik juga dengan sejarahnya gitu loh. Ya, aku sudah beberapa partai yang kuikuti, PDS kuikuti, PDIP kuikuti, ya. Itu dia. Sebentar kemarin itu di Perindo, tapi aku lama di PDIP, ya. Pertama kali Golkar, PDS, PDIP dan juga sekarang Perindo, ya. Sekarang enggak. Sebentar kemarin itu, sebentar, ya kan? Karena dipaksa-paksa jadi caleg. Memenuhi kuota. Sebagai pelengkap penderita. Iya, ya biasalah. Kalau ada hubungan perkawanan itu, tolonglah dulu aku biar lengkap dulu kita, katanya, ya kan. Nah, oke lah kalau kayak gitu. Gitulah ya, walaupun di tengah jalan mundurnya.
Jadi sekarang kalau kalian bilang ya kan, aku ini sekarang non partai, tidak ada partai di belakangku, ndak ada, aku ndak terafiliasi dengan partai manapun, tidak, ya kan. Jadi kita lebih lebih enak seperti ini, lebih subjektif, lebih objektif kan begitu, ya kan. Jadi tidak ada kepentingan organisasi ataupun partai politik yang ku bawa, ya. Oke lah kalau kayak gitu ya. Jadi ku bilang sama kalian ya, pelajari sejarah, ya, hargai sejarah. Ya, jangan buta terhadap sejarah. Ya, oke. Salam perbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.